La yahtaju, Allah la yahtaju, tidak membutuhkan, illa syai'in, tidak membutuhkan segala sesuatu, minal asya, dari apapun, dari benda-benda yang ada di alam ini Allah tidak butuh. Nah itu. Jadi Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi apa, Allah itu nggak butuh apapun. Ya. Ustaz, itu kan kalau Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad SAW ketemu Allah di langit. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya kan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, 7. Lalu Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Berarti Allah di situ. Itu hanya tempat pertemuan. Bukan Allah bertempat di situ. Allah tidak membutuhkan tempat. Karena kalau Allah membutuhkan tempat, berarti Allah itu makhluk. Masih berhajat. Ya, lanjutkan ya. La yahtaju ila syai'in fala yahtaju ila makan. Tidak membutuhkan tempat makan. Wala ila mahallin. Tidak membutuhkan posisi, ila mahallin, atau tempat tinggal, tidak butuh. Wala ila syai'in minal makhlukati aslan. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan tempat tinggal, tidak membutuhkan wala ila syai'in, segala sesuatu, minal makhlukati aslan, tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya. Nah, logika orang kalau mengatakan Allah itu di langit, karena kalau seandainya alam itu tidak ada, alamnya ada di mana? Ngambang begitu, iya kan? Jadi makanya Allah itu tidak bertempat. Ini kitab lama ini ya, dicetak ulang sekarang. Makhlukati asal. Jadi Allah tidak fala yahtaju ilal makan, Allah tidak butuh tempat, wa ila mahallin, Allah tidak butuh tempat tinggal, wa ila syai'un minal makhlukati aslan, Allah tidak butuh segala sesuatu dari makhluk. Di sini fahwal ghaniyyun, kalau bahasa Arab kaya bisa, ya, tidak butuh bisa. Kalau buka kamus bahasa Arab, tidak butuh bisa, tidak butuh kepada yang lain itu nggak butuh. Nah ini aslinya nih, yang asli yang sebenar-benar kaya itu begini. Fahwal ghaniyyu an kulli syai'in, dari segala sesuatu, ghani, dia tidak butuh, itu kaya, tidak butuh. Orang kaya masih butuh, banyak kebutuhannya masih. Mau orang sekaya apapun, ayo kaya apa masih butuh orang. Masih ada yang ente butuhin, masih ada ente nggak punya, gitu loh. Ya, kata ghani itu apa ya? Memiliki apa ya? Beberapa macam makna, ya. Jadi itu tadi diantaranya tidak membutuhkan sedikit pun juga apapun. Karena dia maha kaya. Yang pertama harus diingat tentang Allah ini berdiri dengan sendirinya. Pertama harus dicatat, Allah tidak membutuhkan atau berhajat kepada tempat. Saya sebutkan di awal tadi di kitab ini ya. Allah berdiri dengan sendirinya, artinya tidak butuh kepada yang lain. Bukan maksud berdiri itu tegak, begini enggak. Kalau Allah berdiri kepada tempat, berarti sifat. Itu saya lihat di awal saya terangkan. Karena setiap sifat mesti berkehendak kepada zat. Jadi kalau dia sifat berarti membutuhkan zat. Zat tidak berkehendak kepada tempat. Contohnya tadi kan, putih itu sifat. Sifat ini butuh dia kepada zat. Zatnya apa? Dinding. Karena dia sifat.
Allah bukan sifat, Allah itu zat. Nah, angkatnya ke langit. Ya gitu. Misalkan dalam ayat An-Nisa 159, Barakallahu alaihi, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, kan gitu. Nabi Isa itu kan nggak mati. Kalau orang ngajuin dalil itu bukti umpama, dia bilang itu apa buktinya? Allah ke atas, Nabi Isa angkat ke atas, udah Allah di atas dong. Nah itu kan. Bukan, tetap kita bantah. Ya, mesti itu adalah sifat jais bagi Allah. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil menjumpai Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima salam waktu. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Itu hanya tempat pertemuan dan bukan lagi di alam yang di dunia ini yang kita sudah tidak tahu. Malaikat saja sudah tidak bisa lagi itu sudah bukan wilayah ya, makhluk yang sembarangan lagi. Malaikat aja udah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ikut ngantar, udah sampai itu nggak bisa, ini udah nggak bisa itu sampai wilayah itu nggak usah terlalu kita pikirkan lagi. Jadi Allah itu karena dia zat bukan makhluk, jadi tidak Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Allah ada tidak disebabkan oleh sebab. Kenapa? Karena kalau Allah ada disebabkan oleh suatu sebab, berarti dia butuh sebab. Berarti lemah juga kan? Kita ini ada sebabnya. Berarti kita ini butuh sebab. Penyebab itu lemah juga punya kita. Jadi Allah kalau sampai Allah itu ada, tidak ada yang mengadakan, tapi ada sebab adanya. Sebab adanya ini berarti berhadap makhluk juga, berbutuh kepada lemah juga. Ya. Makanya kata kuncinya itu pegang. Allah ada, tidak ada yang mengadakan. Allah ada, tidak disebabkan oleh suatu sebab. Udah berapa? 3. Ya. Allah menjadikan segala makhluk itu juga karena tidak berhajat kepada perbuatan itu hanya karena belas kasihannya. Malah kalau mau lebih dalam, makanya ada ungkapan kalau kita ini masuk surga bukan karena amal kita, ya, karena rahmat Allah. Karena kalau kita beriktikad kita masuk surga karena amal kita, berarti Allah diperintah. Nah, seperti Allah itu seperti diatur oleh aturan gitu loh. Berarti Allah lemah juga. Paham maksudnya? Ini agak sulit dipahami kalau nggak paham. Jadi begini, Allah itu kalau orang ini secara hakikat ya, ini kalau bicara umum agak sulit. Itu ya kita bicara di umum. Kalau Allah memasukkan orang ke surga karena amalnya, berarti kan ini kayak seperti aturan. Kalau dia beramal, masukkan ke surga. Berarti Allah diatur nggak? Siapa yang ngatur? Amal. Siapa yang ngatur? Aturan, kan itu aturan. Berarti lemah kan? Masih diatur oleh aturan. Nah itu. Makanya saya katakan Allah itu tidak bisa diatur oleh aturan fisik maupun non fisik. Jadi kalau begitu gimana? Makanya sering para orang-orang tasawuf mengatakan kita masuk surga itu karena kasih sayang Allah, bukan karena amal kita. Ini secara hakikat ya. Tapi kalau pelajaran di umum, ibu-ibu memang masih rendah, kita akan bilang nanti kalau ibu beramal dulu, ya kan, masuk surga. Makanya itu dasar. Tapi kalau sudah etikat, naik etikat, kita amal bukan karena pahala. Malah kalau dihitung jangan-jangan gak cukup.
amal kita tuh gak cukup masuk surga. Jadi kok begitu? Karena rahmat Allah. Allah menekan dalam Al-Quran lewat para nabi, lalu diwahyukan pada Al-Quran seakan-akan mengancam manusia begitu kan. Harus masuk. Itu bukan butuh, Allah nggak mau butuh. Allah nggak butuh. Ya. Nah, Allah nggak ada kebutuhan. Karena Allah tadi bilang dia mau binafsi. Allah berdiri sendiri. Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu berhajat kepada baik fisik maupun non. Yang fisik apa? Langit contohnya itu fisik. Kalau non fisik apa? Seperti tadi ente sholat, Allah nggak ngaruh dan Allah nggak berhajat gitu. Ini kan bukan materi. Seperti di aturan tadi juga. Ini aturan tadi. Maka kita ini masuk surga bukan karena pahala kita, bukan karena sistem aturan. Misal aturannya kalau orang dapat pahala nanti Allah masukkan surga, berarti Allah sebenarnya diatur oleh aturan tadi. Kalah sebenarnya. Misal ada raja ini sangat berkuasa ceritanya nih, tapi dia masih diatur oleh protokol. Apa misal jalannya harus begini nanti raja, nah itu masih diatur sudah. Apa namanya, adat raja tuh harus duduknya bersila begini, nah masih diatur itu kan, berarti nggak berkuasa sebenarnya. Nah, berarti masih lemah itu sebenarnya. Kalau Allah itu maha berkuasa, nah, itu ya, karena saking maha berkuasanya. Ya. Jadi Allah itu kalau berhak Allah melakukan yang nggak baik juga berhak Allah.